Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita berjumpa untuk menjadi muslim yang lebih baik. Agar kita bukan Islam-Islaman, bukan setengah Islamnya, tapi seperti yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Jangan setengah-setengah. Jangan seperempatnya Islam, 3/4-nya ateis. Jangan setengahnya Islam, setengahnya lagi nggak tahu apa agamanya. Muslim itu harus kafah. Bagaimana menjadi Muslim yang kafah? Muslim yang secara akidah, yang secara ibadah, yang secara muamalah, yang secara akhlak, semua sesuai dengan apa yang Allah turunkan dan Nabi alaihi salatu wassalam terangkan, maka tidak ada jalan lain kecuali belajar. Mungkin sebagian bertanya, sampai kapan belajar? Subhanallah, sampai mati kita belajar. Sampai mati. Orang cari dunia aja sampai mati. Masa mau cari akhirat kita nggak sampai mati? Barakallahu fiik, kita sampai ke hadis 510 ya, tentang bagaimana seharusnya kita bergaya hidup. Bagaimana kita hidup dan bagaimana gaya hidup kita. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai membuat kebahagiaan itu hilang gara-gara gaya hidup. Barakallahu fiik, silakan dibaca hadisnya. Bismillah, hadis nomor 510. Wan Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bena Adam, innaka antabzulal fadla khairun laka wa an tumsikahu sahrun laka wala tulamu ala kafafin wa bada biman ta'ulu. Rahul Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai anak Adam, sesungguhnya apabila kamu memberikan kelebihan harta, maka yang demikian itu lebih baik bagi dirimu. Dan jika kamu menahannya, maka yang demikian itu sangat buruk bagimu. Tidak tercela karena hidup secukupnya, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu." Hadis riwayat At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi mengatakan, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam." Engkau anaknya siapa? Bukankah kita semua cucunya Nabi Adam alaihissalam? Ya. Yang merasa anaknya Adam, dengerin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaka an tabdulal fadl. Orang tuh punya kebutuhan. Kebutuhan sandang, pangan, papan. Dia butuh rumah. Fadl beli rumah. Punya uang, beli rumah. Kau perlu rumah, tempat tinggal. Kendaraan, silahkan beli kendaraan. Kau butuh kendaraan apa? Anda butuh kendaraan 3. Yang pertama, kendaraan buat kerja. Kendaraan buat keluarga. Ada kendaraan buat ngangkut-ngangkut. Udah, alhamdulillah cukup udah. Terus bicara makanan. Ya, kita perlu makan. Berapa sebulan? Berapa setahun? Silahkan disiapkan. Lebihnya dari itu mau dibuat apa? Mau dikemanakan lebihnya? Mau beli mobil lagi?
sampai 10 mobilnya, sampai 20 mobilnya. Padahal yang kau pakai tetap satu. Maka Rasul SAW mengatakan, innaka antabdhulal fadl. Engkau itu yang lebih engkau sodakohkan, engkau bagikan. Itu lebih baik daripada engkau simpan. Disinilah ada masalah dengan para kolektor yang suka menumpuk. Kalau engkau dagang beda lagi. Orang dagang punya mobil mungkin 100 mobil. Memang dagangan dia. Dia jual beli. Tapi ini enggak. Ini hanya disimpan sama dia. Maka Rasul SAW mengatakan, kalau engkau berikan lebihnya itu lebih baik. Tapi kalau engkau simpan, itu jadi jahat buat engkau. Wala tulamu ala kafaf. Dan engkau gak akan dicela karena hidup secukupnya gitu loh. Jadi orang ketika hidup secukupnya gak akan dicela. Tidak dalam agama, tidak dalam masyarakat. Ketika manusia itu hidup ya sewajarnya. Dia perlu mobil, dia beli mobil. Mamanya dia rumah, kenapa rumahmu besar? Iya Ustaz, anak punya anak banyak. Nggak akan dicela. Tapi kalau anaknya satu, bikin rumah, kamarnya 20. Buat apaan tuh? Oh enggak Ustaz, jadi rumah ini sebenarnya rumah tamu, alhamdulillah. Jadi ada kebutuhan. Hiduplah secukupmu. Apa yang kau perlukan, beli, silahkan. Yang diperlukan, bukan apa yang kau maui. Tapi yang engkau perlukan, yang engkau butuhkan. Laptop kadang-kala beli, harga 50 juta, memang butuh, tafadhol. Tapi kalau laptop 10 juta cukup, jangan beli 50 juta buat apa gitu. Ini buang-buang duit untuk hal yang tidak berguna. Namun yang jelas Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk pandai berbagi. Jadi kadang-kadang orang kan bingung duitnya mau dibuat apa. Engkau bagikan duitnya. Yang lebih dari kebutuhanmu itu engkau bagikan. Karena itu lebih baik. Ustaz, tapi anak perlu tabungan. Silahkan. Tabungan diperlukan. Kadang-kadang orang nih punya uang anggap 1 triliun. Kebutuhanmu seberapa banyak sih? Seperti yang pernah kita sampaikan dalam beberapa kajian. Kalau setiap tahun engkau perlu duit 2 miliar untuk biaya hidupmu. Berarti kalau umurmu 200 tahun, engkau hanya butuh ya 400 miliar. Itu kalau umurmu 200 tahun, anggap 200 tahun itu. Sisanya 600 miliar. Mau dikemanain? Mau disimpan? Akan membahayakan dirimu. Engkau akan dihisap dan engkau gak dapat manfaat. Tapi kalau dibagikan kelebihannya itu dapat manfaat jelasnya. Engkau hidupmu gak kekurangan, hidupmu penuh kecukupan, bahkan masih lebih karena ada yang ditabung tuh. Dan engkau berbagi kepada orang lain. Wallahi jamaah. Nabi SAW memberikan arahan kepada kita. Wala tulamu ala kafaf. Dan engkau tidak akan dicela karena hidup secukupnya. Enggak. Yang dicela itu kalau orang punya hidupnya di bawah kepemilikan dia. Dia bisa beli mobil yang enak, yang nyaman. Tapi tetap pakai mobil yang mogok-mogokan. Engkau dicela loh. Jangan aku mau hidup sederhana. Engkau punya. Silahkan secukupnya. Baju, dia bisa beli baju bagus tapi tetap pakai baju yang compang-camping. Duitnya banyak. Kalau duitnya dibagikan berarti engkau gak punya. Tapi kalau engkau punya, duitnya disimpan buat apa gitu. Wabda biman ta'ul. Dan kalau mau berbagi itu, jangan lihat yang jauh-jauh. Mulailah kata Nabi SAW yang menjadi tanggunganmu. Siapa tanggungan kita? Lihat sekitar kita. Setelah orang-orang yang wajib kita kasih nafkahi, sudah semuanya dapat, kita lihat lagi yang lebih lebar lagi. Kerabat-kerabat kita. Karena memang berbagi yang terbaik itu adalah kepada orang tua dan kerabat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadis nomor 511. Wa an Ubaidillah ibni Mihsan al-Ansari al-Hadmi radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya bihaza fi riha. Rawahul Tirmizi wa qala hadisu hasan. Dari Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari al-Khatami radhiyallahu anhu bahwa dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian berada pada pagi hari dalam keadaan aman kepada dirinya, merasa sehat badannya dan mempunyai persediaan makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia dengan segala isinya telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis ini hasan. Subhanallah. Ahibati fillah. Kadangkala kita ini membaca kalimat-kalimat hikmah, kata-kata mutiara. Tapi engkau tidak akan pernah mendapati kata-kata hikmah, kata-kata mutiara yang lebih indah dari firman Allah dan sabda Nabi SAW. Kehidupan. Yang di saat pandemi ini kita melihat banyak orang yang terdampak secara ekonomi, secara kesehatan, secara perasaan. Dan kalau kita meneliti lebih dalam, kita akan dapati apa sih sebenarnya yang dibutuhkan manusia. Rasulullah SAW menyebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa di antara kalian yang merasa aman di tempat tinggalnya, di rumah dia, mungkin di tenda dia merasa aman. Tidak ada ketakutan kepada banjir, kepada tsunami, kepada penjahat. Aman dia, alhamdulillah. Dia juga nggak nyalahin orang, nggak melakukan kesalahan sama orang-orang. Dia aman. Dia juga nggak nanggung utang. Yang bisa jadi debt collector datang ke tempat dia kapan mau. Dia merasa aman. Keamanan jemaah di tempat tinggalnya. Yang kedua, mu'afan fi jasadih. Sehat badannya. Aman di tempat tinggalnya. Sehat badannya. Yang ketiga, indahu qutu yaumi. Dia mempunyai persediaan makanan untuk hari itu. Bukan besok, bukan lusa. Hari itu aja udah. Orang ini seakan-akan kata Nabi SAW, dunia dan isinya diberikan kepada dia. Masa kayak gitu? Iya. Coba kita perhatikan sih, apa yang dibutuhkan sama manusia? Tempat tinggal, ya. Apa manfaatnya engkau punya tempat tinggal yang luas, yang besar sekali? Kalau ternyata engkau sakit. Nggak tinggal di rumah nih orang sakit, opnam di rumah sakit. Atau engkau sekarang punya makanan yang Masya Allah. Makanan paling mahal di Indonesia ada di lemari besimu atau di lemari esmu. Engkau beli daging yang paling nyaman, tapi engkau sakit. Apa makanannya orang sakit? Kadang-kala orang sakit itu diinfus, nggak bisa makan. Walaupun orang kaya, walaupun dia punya restoran banyak di Indonesia, tapi Allah kasih sakit, wallahi dia makan dari infus. Kadang-kala ada yang makan dari hidungnya. Kadangkala dia ya kondisinya nggak makan dari hidung, nggak diinfus, tapi dikasih makanan pahit di mulutnya. Terus apa guna mobil mewahmu? Mogimu? Apa manfaatnya? Kalau ternyata engkau nggak bisa menikmatin gara-gara sakit. Nabi menyebutkan ini 3 hal engkau punya. Mungkin kau nggak punya mobil yang mewah, nggak punya mobil, mungkin nggak punya mobil juga. Tapi engkau punya tubuh yang sehat.
makanan hari itu. Orang makan, udahlah bismillah makan yang hari ini. Besok gimana ayah makannya? Bismillah. Besok belum tentu milik kita. Hari ini hari kita. Kalau besok kita masih ada umur, rizki pasti tiba. Ahibati fillah. Benar-benar hadis ini mengumpulkan untuk kita semua keperluan manusia. Dunia dan isinya itu diberikan kepadamu. Oleh karena itu kadang-kala kita melihat ada orang-orang yang kaya raya, makannya dikit gak sakit dia. Makannya satu piring. Khalas. Sedangkan pekerjanya dia, supirnya dia, tukang kebun dia, itu satu meja makan bisa mereka habiskan. Kenapa? Rizkinya mereka beda sama rizkimu. Kadang-kala kita berpikir seakan-akan rizki kita ini lebih banyak daripada rizkinya pembantu rumah kita. Atau tukang kebun. Atau supir. Kalau dipikir-pikir dia ternyata makannya lebih banyak. Itu udang. Lobster. Bosnya makan sedikit, sisanya dia. Secara nominal uang yang kita miliki mungkin lebih banyak. Dia kita gaji. Tapi secara rizki, dari sisi yang dia makan dan dia nikmatin, mungkin dia lebih banyak. Maka jamaah rahimakumullah, jangan tertipu dengan kenikmatan dunia ini. Yang kau perlukan dalam kehidupan ini, rasa aman. Tentunya dengan bertakwa kepada Allah. Tentunya dengan menjalankan syariat Allah. Dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Soalnya kalau engkau tidak menjalankan perintah Allah, hidupmu akan penuh dengan ketakutan. Takut bangkrut, takut ini, takut sakit, semuanya ketakutan. Kemudian bicara tempat tinggal, ya seadanya lah. Yang kau butuhkan, yang kau butuhkan. Kemudian makanan, alhamdulillah. Jangan bersedih hati kalau engkau bingung besok mau makan apa. Ada saudara-saudara kita yang kerja hari ini, makan hari ini. Tapi alhamdulillah hidupnya gembira. Dan kalau kita menilik binatang-binatang yang Allah ciptakan, kebanyakan dari mereka itu seperti burung yang tidak pernah menyimpan makanan. Dia hari itu kerja, keluar, ya hari itu dia makan. Besok wallahu a'lam bishawab. Semoga kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Karena ada orang yang hidupnya ngeluh terus. Hidupnya penuh dengan keluh kesah. Seakan-akan dia itu sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau ditanya, engkau di rumah ya apa aman? Alhamdulillah Ustaz aman. Taib. Ada yang bisa dimakan hari itu, alhamdulillah. Tapi besok nggak tahu. Iya, sehat. Udah cukup. Syukur yang ada. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah, kata Allah Azza wa Jalla. Gitu caranya hidup ini. Jadi bukan sibuk membebankan diri dengan gaya hidup, lupa dengan kebutuhan hidup. Barakallahu fikum. Nah, hadis nomor 512. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amri bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang telah memeluk Islam serta rezekinya sekedar mencukupi kebutuhan pokoknya, dan Allah Azza wa Jalla pun membuatnya ridho terhadap apa yang dia karuniakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Ini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan siapa sih orang yang beruntung. Ini orang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Kebutuhan dia di dunia terpenuhi
dan keselamatan dia di akhirat terjamin. Itu orang beruntung. Kayak apa orang kayak gitu sih? Berarti orang kaya raya tuh, Ustaz. Enggak ternyata. Kalau yang beruntung itu orang kaya, kita kan kadang-kadang kalau melihat fulan ya kayak Allah hidupnya beruntung dia, istrinya cantik, aduh beruntung ya, anak-anaknya sukses-sukses, oh beruntung dia. Keberuntungan itu adalah tercapainya yang diinginkan di dunia dan selamat di akhirat. Kalau yang di dunia ternyata nggak tercapai, capek buat dia. Karena dia terus terobsesi, terus berambisi. Nggak beruntung dia. Orang lain bisa tidur, dia nggak bisa tidur. Gara-gara berburu sesuatu yang memang akan terus meninggalkan dia. Terus gimana? Di sini Nabi SAW menyebutkan. Siapa orang yang beruntung itu? Yang pertama, man aslama. Kriteria pertama dia itu Islam. Jadi kalau orang kafir udah gak beruntung. Tapi kalau engkau muslim, alhamdulillah. Syukuri nikmat Islam. Karena awal keberuntungan telah engkau dapatkan. Dan jangan dianggap remeh nikmat Islam ini. Bagaimana Abu Thalib hidup bersama Nabi, membelai Nabi, tapi gak masuk Islam. Bagaimana dengan Abu Lahab, pamannya Nabi SAW, juga gak masuk Islam. Maka gak sembarangan Allah memberikan karunia ini. Kriteria pertama orang beruntung adalah masuk Islam. Yang kedua, wa kana rizquhu kafafan. Rizkinya itu mencukupi dia dan menghalangi dia. Mencukupi dia, mencukupi kebutuhan hidup dia dan menghalangi dia dari minta-minta sama orang. Udah alhamdulillah. Rizkinya ini cukup buat keluarganya dan tidak membuat dia minta-minta. Karena ada orang, ya kesian ya, dia mungkin kerja cukup buat makan, tapi buat bayar sekolah anaknya gak cukup. Ada yang kayak gitu. Tapi ini orang gak. Secara finansial dia gak kaya, cukup. Yakni kebutuhan dia cukup dan menghalangi dia dari minta-minta kepada orang. Alhamdulillah jemaah. Ada satu lagi kriteria terakhir. Ini penting sekali. Yaitu wa qanna'ahu Allah bima atah. Dan Allah pun membuatnya ridha terhadap apa yang dikaruniakan kepadanya. Ada qanaah, ada perasaan puas. Kalau perasaan ini enggak ada, sebanyak apapun harta yang engkau miliki, maka engkau tidak akan pernah kaya dan cukup. Karena perasaan menerima itu enggak ada. Ahibati fillah, bukan maksud hadis ini muslim itu enggak boleh kaya. Tapi hadis ini berbincang tentang bagaimana kehidupan manusia agar setiap orang memiliki kriteria ini. Kalau orang yang Islam dikasih rezeki lebih, seharusnya dia lebih berbahagia. Seharusnya. Tapi ternyata banyak yang ketika dikasih lebih jadi sombong. Jadi congkak. Jadi bingung. Bingung dia itu mau diapain duitnya. Ada yang seperti itu. Berarti kan lebih baik engkau itu kasih cukup. Orang tuh kalau rezekinya cukup, gak neko-neko aja. Dapat rezeki alhamdulillah, dapat gaji masya Allah. Buat bayar sekolah anaknya, buat makan cukup alhamdulillah. Gak kekurangan apa-apa alhamdulillah. Dan yang terpenting puas dengan apa yang Allah berikan. Ridho. Hatinya itu menerima. Dan Allah Azza wa Jalla yang membuat dia hal itu. Tentunya ada usaha dari kita. Terkadang kita ini gak akan pernah puas kalau selalu mendongak ke atas.
Wallah jamaah, ana manusia, ana rasakan. Tatkala suatu saat mamanya, ana naik mobil, lalu melihat kepada mobil yang lebih bagus, dan ada ambisi untuk itu, udah selesai. Selesai apanya Ustaz? Susah hidup kita. Tapi tatkala kita melihat kepada orang yang naik mobil yang di bawah kita, atau orang yang naik motor, atau orang yang jalan kaki, Masya Allah, kita akan qanaah. Bahkan kita akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Maka kalau mau cari kebahagiaan, nih buat orang-orang yang berburu kebahagiaan, nggak harus kaya antum. Tapi antum harus punya qanaah. Terus, ya paling nggak miskin. Karena orang miskin, mau tidak mau dia juga kepikiran ya. Ketika orang miskin, mamanya nggak punya yang mau dia makan. Ketika dia melihat anaknya, ya dia akan merasa terbebani karena dia bertanggung jawab. Kadangkala ibadah dia juga mungkin nggak bisa fokus. Mau ikut kajian, gimana Ustaz mau ikut kajian Ustaz? Anda harus cari maisha. Tapi ada orang yang cukup, alhamdulillah. Dan tentunya dia adalah seorang muslim. Maka orang ini adalah orang yang beruntung jamaah. Keberuntungan itu tidak dengan banyaknya harta, tapi dengan perasaan menerima dan keislaman yang kita jaga. Serta kebutuhan yang tercukupi. Hadza wallahu a'lam. Nah, tafadhal dilanjutkan. Hadis nomor 513. Wa an Abi Muhammadin Fadalata bin Ubaidin al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman hadiya ilal Islam tuba liman hudiya ilal Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana' rawahu Tirmizi wa qala hadithu hasan sahih. Dari Abu Muhammad Fadalah bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbahagialah bagi orang yang mendapat petunjuk untuk memeluk Islam dan diberi rezeki yang sekedar cukup lalu merasa puas. Hadis riwayat At-Tirmizi, dia menilainya hasan sahih. Barakallahu fikum. Hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan qad aflah dalam hadis ini. Beliau mengatakan tuba. Tuba itu bisa bermakna kebaikan buat orang itu. Kebahagiaan buat orang itu. Dan dalam hadis lain disebutkan tuba itu syajaratun fil jannah. Ada pohon besar di surga. Buat siapa? Dia berbahagia di dunia, selamat di akhirat dari api neraka. Untuk yang memiliki 3 kriteria tadi. Yang pertama, hudiya ilal Islam, dikasih hidayah masuk Islam. Ingat, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, nggak akan diterima. Maka ini syarat pertama. Kunci surga dan kunci kebahagiaan itu, kuncinya adalah la ilaha illallah. Dan itu syarat masuk Islam. Kemudian orang ini wa kana 'aishuhu kafafan. Hidupnya sekedar cukup. Kalau dikatakan hidupnya sekedar cukup, ya alhamdulillah. Yang dia perlukan, dia bisa beli. Kebutuhan makan keluarganya, alhamdulillah terpenuhi. Nggak sampai lebih-lebih, nggak sampai dibuang-buang, tapi cukup, alhamdulillah. Ada orang yang kelebihan sampai dibuang-buang. Tapi ada orang di rumahnya nggak pernah buang makanan. Kenapa? Cukup makanannya. Nasi sampai habis kalau makan mereka.
Kemudian lauk sampai habis. Bahkan mungkin ada yang bisa dibagikan kepada tetangganya. Yang ketiga, waqana. Dan dia merasa puas. Nerima aja. Jadi ketika seorang menerima, insya Allah hidupnya akan bahagia. Udah antum lihat. Wallahi seorang istri, buat para istri. Kalau suamimu bawa duit 50.000, kau mengatakan Alhamdulillah. Dia bawa 5.000, kau katakan Alhamdulillah. Dia bawa 500.000, Alhamdulillah. Dia bawa 5 juta, Alhamdulillah. Engkau selalu menerima, berapapun yang dibawa. Insya Allah engkau akan jadi orang yang mendapatkan tuba. Dan ini dimulai dari yang kecil. Dikasih 50.000, Alhamdulillah. Suaminya ngomong, gimana deh? Cukup. Insya Allah cukup, mas. Besok naik rezekinya. Kasih 500.000, gimana? Alhamdulillah cukup, mas. Loh, kemarin 50 cukup, sekarang cukup? Iya. Kok bisa seperti itu? Kita yang menata hati. Berapa yang ada, itu yang kita terima. Dalam hati kita puas menerimanya. Kalau dikasih lebih, Alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya sudahlah. Yang Allah berikan itu berusaha untuk diterima. Insya Allah orang ini akan mendapatkan tuba. Dan rasakan jemaah, teman-teman yang di PHK, yang mungkin sekarang pandemi ini usahanya sulit, bahkan ada yang bangkrut. Atau kawan-kawan kita yang terkena musibah banjir ya. Tolonglah engkau mengumpulkan 3 sifat ini. Ketika dibagikan makanan umpamanya, ambil secukupmu. Perutmu cukup untuk berapa bungkus? 1 bungkus, ya ambil 1 bungkus. Selimut, kadang-kala ada pembagian selimut. Ada orang yang gak punya kepuasan. Rebutan selimut. Seharusnya buat dia 1, dia dapat 3. Pertanyaannya, buat apa 3? Yang dia pakai cuma 1. Kalau dia pakai 3, dia gak bisa tidur, kepanasan dia. Malah tujuan ingin berbahagia berubah jadi kesengsaraan. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 514. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layalil mutatabi'ata tawiyan wa ahluhu la yajiduna asya' wa kana aksaru khubzihim khubzan sya'ir. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Dari Abu Abbas radhiyallahu anhuma, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bermalam beberapa malam secara berturut-turut dalam keadaan lapar. Sementara keluarganya tidak memiliki persediaan untuk makan malam. Sungguh, kebanyakan roti mereka adalah roti gandum. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan dia menilai bahwa derajat hadis tersebut adalah hasan sahih. Barakallahu fikum. Hadza nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Ana mau kasih tahu kepada antum. Nabinya umat Islam yang bernama Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling baik. Beliau ketika hidup mengajak umat manusia untuk jadi baik. Dan beliau bukan memanfaatkan sehingga memperkaya dirinya. Sama sekali tidak. Seperti ini disebutkan oleh sepupu Nabi SAW. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang belum kenal, ketahuilah bahwa beliau alaihissalam kadangkala dalam beberapa malam yang bersambung, beliau dan keluarganya itu nggak makan malam. Nggak ada memang yang mau dimakan.
Kalau sekarang orang nggak makan malam, orang kaya nggak makan malam sebagian sekarang. Kenapa? Diet. Ini karena memang nggak ada makanan. Akhirnya mereka tidur dalam kondisi lapar. Terus kebanyakan makanannya apa? Allahu Akbar. Khubz syair. Roti gandum. Bukan gandum yang halus, bukan. Subhanallah. Tadi pagi kalau nggak salah. Tadi malam Anda ngobrol sama istri. Tentang roti. Dia ngomong, bang, makan Nabi SAW itu kan dulu kan roti, bang. Iya, no. Tapi bukan kayak roti kita yang empuk, ya Masya Allah. Yang pakai mentega masaknya, pakai telur lagi. Ini udah roti sama air, tepung sama air. Mungkin sama vermipan yang penting ngembang. Kalau sekarang orang enggak. Kasih gula ya, dikasih mentega, ada kasih minyak samin. Kemudian dikasih berbagai macam supaya dia jadi lembut. Sedangkan yang dimakan Nabi SAW, kalau ada, itu roti kasar. Kalaupun ada. Tapi lebih sering, beliau di malam hari itu tidur dalam kondisi kosong perut. Dan alhamdulillah, beliau hidup. Keluarganya hidup. Dan beliau mengajarkan kepada kita untuk banyak berpuasa sebenarnya jamaah. Maka mengingatkan kita akan masuk bulan Sya'ban. Bulan di mana Rasulullah SAW banyak puasa. Mulailah kita berpuasa sunnah. Bagaimana Rasulullah SAW memperbanyak puasa karena nggak ada makanan di rumah. Tapi kita berpuasa karena mengikuti Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan untuk banyak berpuasa di bulan diangkatnya amal perbuatan. Barakallahu fiikum. Nah, saya akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 515. Wa an Fadlah tabni Ubaidin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sholat bin nas yakhiru rijalun min qamatihim fi sholati minal khossoh wa hum ashabus sufah hatta yaqulal a'rab haula'i majanin fa idza shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sorofa ilaihim faqal lau ta'lamuna ma lakum indallahi la ahbabtum antazdadu faqatan wa hajah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu. Dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika mengerjakan sholat dengan orang-orang, ada beberapa orang yang tersungkur jatuh di tempat berdiri mereka dalam sholat karena kelaparan. Mereka adalah ahlu sufah. Sehingga orang-orang Baduy mengatakan mereka itu orang-orang gila. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan sholat, beliau menghadap mereka seraya berkata, seandainya kalian mengetahui pahala yang ada di sisi Allah Ta'ala, niscaya kalian menyukai hidup lebih miskin dan susah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadis itu sahih. Barakallahu fikum. Kalau di hadis sebelumnya tentang Rasulullah SAW, di hadis sesudahnya ini tentang para sahabat Nabi, Ashabus Suffah. Ashabus Suffah adalah sahabat-sahabat muhajirin yang meninggalkan negeri mereka, yang mereka datang ke kota Madinah. Mereka nggak punya tempat tinggal, mereka nggak punya pekerjaan, mereka nggak punya usaha. Kenapa? Mereka baru datang di kota Madinah. Yang tentunya lapangan pekerjaan itu nggak semua terbuka. Kadangkala mereka bekerja, ada yang mengembala kambing. Sampai cerita Ashabus Suffah ini, mereka bukan orang-orang yang malas ya. Beda orang yang malas dengan orang yang
Tidak ada pekerjaan. Pengangguran, ada orang nganggur, urusan dunia nganggur, anak cari pekerjaan nggak ada. Ya udah ngapain? Ya anak ibadah. Anak belajar, anak ngaji. Jadi nggak ada istilah nganggur. Kalaupun urusan dunia belum dapat pekerjaan, dia tahu kerjaan akhirat ini terbuka bagi semua manusia. Nggak perlu daftar, nggak perlu ngelamar untuk cari pekerjaan akhirat. Jadi sahabat-sahabat Nabi Ashabus Suffah ini, mereka nggak punya pekerjaan. Tapi mereka mencari pekerjaan. Bukan mereka malas duduk di masjid aja, enggak. Ketika Nabi SAW menganjurkan mereka untuk bersedekah, ini sahabat-sahabatnya berangkat ke pasar. Jadi kuli angkut. Apa aja yang bisa dikerjain. Cuma kondisi ekonomi sedang surut. Ya pekerjaan nggak ada. Mereka kadangkala tadi, sebagian mereka waktu sholat, waktu berdiri, nggak kuat coba jatuh. Nggak bisa tegak badannya itu karena kondisi lapar. Makanya orang kalau makan itu tujuannya adalah untuk menegakkan punggungnya. Nih sahabat karena kelaparan, ya dia tersungkur jatuh. Nggak tahan dia berdiri. Sedangkan berdiri rukun sholat. Tapi karena nggak mampu ya sudah dia sholatnya duduk. Karena nggak mampu, karena kelaparan. Orang-orang Badui ketika datang ke Masjid Nabawi ngelihat orang-orang pada jatuh waktu sholat. Menurut mereka ini orang-orang kerasukan jin ini, majnun. Orang-orang yang kerasukan jin. Karena nggak ngerti mereka ini orang-orang kelaparan aja gitu. Lalu Nabi SAW selesai sholat. Berusaha untuk menguatkan mental mereka. Agar mereka bersabar menerima apa yang ada. Perjalanan menuju ke surga Allah itu tidak bertaburan mawar dan melati. Tapi bertaburan onak dan duri. Jalan menuju surga itu menanjak, mendaki. Kadangkala mendapati jalan yang sempit. Kadangkala mereka harus merangkak. Kadangkala mereka harus berpegangan. Seperti itu menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga selesai sholat, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Lau ta'lamuna ma lakum 'indallahi ta'ala." Kalau kalian mengetahui apa yang Allah persiapkan untuk dari kalian di sisi Allah Azza wa Jalla, la ahbabtum an tazdadu faqatan wa haja. Niscaya kalian akan menyukai hidup lebih miskin, lebih susah lagi. Artinya hidup di dunia ini hanya sebentar. Semua ujian yang dilewati oleh hamba, nggak ada yang sia-sia. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah. Orang yang hidupnya senang di dunia ini, kelak pada hari kiamat tatkala melihat pahala balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan cobaan, penuh dengan bala, apa yang mereka inginkan? Mereka ingin kulit mereka itu digunting-gunting karena melihat pahala mereka. Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk bersabar gitu. Sabar. Dan buat teman-teman yang hijrah, contohnya Ashabus Suffah. Kadangkala kawan-kawan yang hijrah, yang awalnya dia punya mobil, yang awalnya kerja di tempat yang nyaman, tapi dosa, kemudian dia keluar, resign dari sana, dia mulai usaha, gagal lagi. Dikucilkan oleh masyarakat nih sahabat Nabi, mau makan aja nggak ada. Rumah nggak punya, sandang, pangan, papan, madhi. Tidur di masjid. Sedangkan engkau kadang-kala resign nggak dari nol. Masih punya ini, masih punya ini, masih punya itu. Alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah. Dan ketahuilah. Jalan menuju surga perlu perjuangan. Tapi setelah itu, seperti yang kita bahas di hadis-hadis sebelumnya, Allah berikan keluasan rizki. Jadi ada fase yang harus dilewati. Ada tahapan yang harus kita jalani. Sampai kapan? Ya kita nggak tahu. Jalanin dengan hati
yang selalu optimis, berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, silakan lanjutkan. Bismillah, hadis 516. Wa an Abi Karimah al-Mi'dami bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma mala'a adamiyu wi'an syarran min badni bihazbi bni adama akalathun yukina sulbah fa in kana la mahalah fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syaribihi wa sulusun li nafasihi wahu at-Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Dari Abu Karimah Al-Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Dia bercerita, suatu ketika aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang anak Adam mengisi bejana yang lebih berbahaya daripada mengisi perut. Cukuplah untuk anak Adam itu, manusia, beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka hendaklah sepertiga dari perutnya dipergunakan untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, serta sepertiga lainnya untuk nafasnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis hasan. Masya Allah. Kayaknya hadis ini perlu ditaruh di warung makan. Di tempat-tempat kuliner tuh. Bikin ya. Agar orang, tapi gimana Ustaz, restorannya nanti nggak banyak untungnya kalau orang makannya dikit-dikit semuanya. Khususnya untuk restoran-restoran yang kadang-kala ada warung bebas ya, orang makan semau mereka. Nabi kita alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Maka kalau kita lihat pendidikan Islam itu, bukan hanya memperhatikan masalah rohani. Pendidikan Islam itu bertujuan bagaimana akidah orang ini benar. Bagaimana ibadah orang ini baik. Bagaimana ilmu orang ini berkembang. Dan bagaimana tubuh orang ini sehat. Maka kita akan mendapatin Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW peduli dengan yang namanya kesehatan. Islam itu peduli dengan fisik, tapi lebih peduli dengan rohani. Namun kalau bicara fisik, diajarkan gimana cara makan yang baik. Karena ada orang yang makan mengikuti nafsunya. Enak dia makan, gak enak dia celah. Enggak, Islam enggak kayak gitu. Terus gimana? Nabi menyebutkan. Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi sama manusia lebih dari perutnya sendiri. Perut kita ini ada kapasitasnya. Ya, kapasitas ada apa? Ada batasannya. Ada orang yang mungkin makan 1 on, setengah on. Atau makan kebab lah. Makan kebab udah cukup dia. Tapi ada orang yang perutnya ya mungkin lebih besar lagi. 2 kebab baru cukup. Tapi Nabi menyebutkan tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia lebih dari perutnya. Maka di sini para dokter selalu perhatian dengan masalah makanan. Kalau ada orang sakit kadang-kadang ditanya makan apa. Lalu dokter mengatakan, nih tolong makan ini, hindari makanan ini, makanan itu. Kenapa? Karena urusan tempatnya penyakit itu perut. Orang harus memperhatikan apa yang masuk ke perutnya. Bukan bicara nafsu dan keinginan.
Sehingga ada dokter yang ngasih tahu Ana, Ustaz, orang tuh kalau sudah umur 40 tahun makan tuh pakai akal. Pakai otaknya udah. Nggak pakai mulutnya. Kenapa? Karena dia sudah tahu banyak penyakit di tubuhnya. Gara-gara dulu nggak perhatian sama perutnya, akhirnya banyak penyakit. Sekarang kalau mau makan mikir. Apa yang dia pikirkan? Ini kalorinya berapa? Ini kolesterolnya berapa? Ini asam urat, ini gula. Dia mulai berpikir. Tapi orang yang sudah menjaga perutnya dari sejak awal, insya Allah hidupnya aman. Maka Nabi mengatakan, cukuplah kalau mau makan itu. Makan beberapa suap, yuqimna sulbah. Yang menegakkan punggungnya. Supaya tidak seperti kisah para sahabat Nabi, yang ketika sholat mereka tersungkur, karena lapar. Berarti lapar yang berlebihan nggak baik. Terus gimana? Yang kau makan kalau ada makanan. Tapi cukup, kalau bisa cukup itu yang membuat punggungmu tegak. Ini kalau bicara diet jemaah ya. Islam sudah ngajarin hidup diet. Bukan dengan cara berolahraga saja, tapi dengan cara makanan. Pilihlah makanan. Makan secukupnya. Ada orang yang diet kemudian meninggalkan makan. Tapi nggak berlebihan. Ada orang yang berlebihan diet akhirnya ginjalnya kena. Bukan tambah sehat, tambah sakit. Tapi gimana makannya? Udah makan yang punggungmu tegak. Bukan perutnya yang tegak, punggungnya yang tegak. Fa in kana la mahalata aw la muhalata. Kalau nggak bisa, artinya dia, ya Allah makannya enak Ustaz. Orang kan beda-beda memang. Ada orang yang bisa nahan nafsunya. Ada orang yang, aduh enak makan. Udah, kalau memang makannya enak atau engkau ingin nambah, ikutin aturan. Aturannya apa? Ya, dibagi 3. Isi perutnya itu dibagi 3. 1/3 isiin makanan. Terus engkau kan perlu minum nanti. Maka sisakan 1/3 buat minum. Baik, 1/3 lagi buat apa? Buat bernafas. Orang kalau penuh perutnya, nafasnya nggak ada, biasanya dia akan bersendawa. Karena numpuk di situ ada rongga yang ketutup sama makanan. Sehingga ketika mau keluar itu harus melewatin makanan. Jadi tempat udaranya itu udah ketutup sama makanan, tempat nafasnya. Usahakan kalau makan jangan pernah buka sabuk. Orang ini, jadi dia bukan menegakkan punggungnya, tapi menegakkan perutnya. Jadi makan karena mau makan lagi, dia kendorin sabuknya. Akhirnya perutnya melar. Seharusnya dia merasa udah cukup, udah penuh sebenarnya, udah penuh. Masih ditambahin lagi. Maka ya betifillah. Ya Nabi SAW sayang sama umatnya. Ini kesempurnaan agama Islam. Sampai urusan makanan diatur. Agar umat Islam itu orang-orang yang kuat. Barakallahu fikum. Taib jamaah rahimakumullah, ngerasa kita cukupkan di sini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakillah khair. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz, atas penyampaian kajian untuk pagi hari ini waktu Muscat dan siang hari waktu Indonesia. Alhamdulillah sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ana persilakan dari jamaah ex Muscat, tafadholi untuk Ukti Evi. Baik, jazakillah khair. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Nah, silakan. Barakallah. Ustadz yang semoga dalam rahmat Allah Ta'ala, izin menyampaikan pertanyaan dari Fulana. Beberapa waktu yang lalu, anak saya mendapatkan ujian yang tak terduga yang cukup berat. Bagaimana meyakinkan anak saya untuk terus berprasangka baik pada Allah?
Dia khawatir Allah akan mengujinya dengan ujian yang lebih berat lagi di masa mendatang. Demikian pertanyaannya. Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana kita meyakinkan anak kita agar dia terus berprasangka baik kepada Allah. Yang pertama, sampaikan kepada anak bahwa hidup ini nak ujian isinya. Mau engkau sehat, mau engkau sakit. Mau engkau sukses, mau engkau gagal. Hidup ini ujian. Ini bukan tempat tinggal. Ini hanya tempat singgah yang sebentar lagi kita akan pindah. Kemudian yang kedua, sampaikan kepada dia bahwa Allah Jalla Jalaluh itu lebih sayang kepada hambanya daripada bapak dan ibunya kepada dia. Ini satu hal yang pasti. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita ngelihat rahmat kasih sayang yang ada di dunia ini, kasih sayang yang dirasakan oleh manusia, oleh bayi dari orang tuanya, yang dirasakan oleh binatang-binatang dari ibunda mereka, itu hanya satu rahmat Allah yang Allah berikan di dunia. Masih ada 99 rahmat yang Allah sisakan. Jadi sampaikan Allah itu lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita. Yang ketiga, yakinkan kepada dia bahwa Allah la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya lewat dari kemampuan dia. Nggak mungkin. Maka tumbuhkan optimisme diri anak. Berarti engkau mampu loh nak. Dan terbukti engkau mampu melewati ujian itu. Kalau nanti ada ujian yang lebih berat, ya kita minta kepada Allah keselamatan. Tapi ketika datang, yakin aku mampu untuk melewatinya. Tapi kan kita nggak boleh minta bala. Namun kita tumbuhkan keyakinan, kalaupun ada bala yang menimpa kita, itu pasti kita mampu melewatinya. Udah ada ukurannya, Allah itu tahu dengan kondisi kita. Kemudian yang keempat, ketahuilah bahwa di balik cobaan itu, di balik petaka dan musibah itu sebenarnya ada rahmat Allah. Orang-orang yang sakit kalau dia muslim, itu dihapuskan dosanya. Diangkat derajatnya. Dikasih pahala yang banyak. Bukankah jadi karunia? Dan sampaikan juga bisa jadi engkau itu punya tempat yang tinggi di sisi Allah. Yang amalanmu gak cukup. Sehingga musibah ini datang untuk mengangkat dirimu ke tempat yang sudah Allah tetapkan. Lalu yang terakhir, lihatlah kepada yang lebih susah dari dirimu. Agar engkau tidak merasa sendirian. Orang yang terkena musibah yang berat, itu bukan hanya engkau. Banyak yang lebih berat. Dan kalau engkau memandang kepada nikmat yang Allah berikan kepadamu, insya Allah engkau akan bersabar dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Masih ada beberapa pertanyaan dari Muskat. Mungkin untuk sekarang Ukti Diana dari Muskat, tafadholi. Oke, jazakillah khair Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi telah disebutkan bahwa sebaiknya kita memberikan ruang waktu untuk sedekah bila berlebihan. Yang ingin saya tanyakan ini Ustadz ya, sedekah yang bagaimanakah yang baik? Setelah kita yang utama adalah kerabat. Setelah kerabat masih ada uang itu lebih. Apakah diletakkan pada satu tempat ataukah dibagi-bagi seperti misalnya kita fokuskan ke wakaf gitu? Nah, karena saya tahu dari pelajaran-pelajaran sebelumnya dari Ustadz juga bahwa wakaf itu bagus buat untuk tabungan kita juga. Gitu saja Ustadz. Mungkin jasa Allah khair. Nah, jemaah subhanallah ya. Iya. Setelah kita berbagi sama keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada orang-orang dekat kita, kadang-kadang alhamdulillah masih ada lebih Ustaz. Kemana Ustaz kita bagi? Ini pertanyaan yang menarik jemaah. Karena kan kalau bicara beribadah, ibadah itu bertingkat-tingkat nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla.
Sodako juga seperti itu. Mana yang harus kita lakukan sekarang? Sebenarnya yang lebih utama adalah diberikan kepada yang sangat membutuhkan. Bentuknya bisa jadi wakaf atau enggak. Makanya dikatakan, nih orang Ustadz mau kuliah. Dia nggak punya uang untuk biaya kuliah. Mana yang ana lakukan? Ana wakaf untuk beli kursi yang ana wakafkan ke kampus itu, atau ana biayain orang ini. Kalau ternyata kita lihat anak ini lebih membutuhkan, maka kita berikan kepada yang lebih membutuhkan. Dan tentunya kalau kita bisa membagi harta kita, di mana ada sebagian yang untuk wakaf, tetap ana mau wakaf. Ana juga mau perhatian sama para penuntut ilmu. Dan kondisi-kondisi musibah dan petaka itu harus menjadi pilihan kita juga ya. Ketika ada di kampung kita orang-orang yang kebanjiran ya, bagaimana kita peduli sama mereka. Mungkin mereka nggak butuh wakaf mereka butuh makanan, maka kita kirim makanan buat mereka. Sehingga seorang muslim itu selain dia melihat amalan itu sendiri yang tadi wakaf itu kan pahalanya akan mengalir terus. Tapi dia juga harus memperhatikan kebutuhan manusia. Sehingga tatkala orang itu sangat membutuhkan, pahala kita semakin besar ketika kita berikan kepada dia. Daripada kita wakafkan ke sesuatu, ada orang wakaf bangun masjid. Kadangkala masjidnya nggak dipakai. Ada orang wakaf sekolahan. Sekolahannya ditinggalkan sama orang. Tetap kita dapat pahala niat wakaf itu. Tapi kan ada pahala manfaat yang seharusnya kita dapatkan. Sehingga buat ibu mungkin perlu memperhatikan dari sisi kebutuhan, selain memperhatikan dari jenis sodakoh yang kita lakukan seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari Uktiras. Tafadholi Uktiras untuk langsung bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhali. Ustaz. Ini mengenai sikap kita terhadap harta Ustaz. Misalnya kita dizalimi tentang masalah harta ini, seperti kita misalnya ditipu atau dicurangi. Apakah sikap kita yang lebih utama dalam hal ini? Apakah kita harus berusaha untuk mempertahankan atau mendapatkan harta kita tersebut kembali? Atau lebih baik kita ikhlaskan saja karena mungkin memang bukan rezeki kita? Nah, udah itu aja. Ya, itu. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Bicara harta ini, ada aturan seorang mendapatkan harta. Makanya dalam Islam ada halal, ada haram. Kemudian ada halal yang plus. Terus gimana sikap kita Ustaz? Dalam kehidupan ini ada orang-orang yang mencurangi kita tadi. Ada orang yang mengambil hak kita. Kalau bicara orang yang mengambil hak kita, kita punya hak untuk mengambilnya lagi. Ini bicara hak. Tapi mana yang lebih baik sekarang? Lihat kondisinya. Kalau kita berusaha mengambil hak kita, itu tidak akan menyita waktu kita. Tidak akan menyusahkan kita. Tidak akan jadi beban buat kita. Silahkan diambil haknya. Tapi kalau ternyata gara-gara Anda mau ngambil hak Anda Ustaz, Anda jadi susah hidupnya. Ya sudahlah, Anda ambil di akhirat, selesai. Dengan dia mengatakan Anda ambil di akhirat, dia nggak akan urusin di dunia. Tapi tetap Anda akan punya hak itu di akhirat nanti. Itu nggak apa-apa seperti itu. Kemudian ngelihat kondisi orang ini. Ada orang yang nipu kita karena butuh dia. Kesian memang orang itu. Maka kalau kita ngelihat orang ini butuh, mungkin kita ikhlaskan. Kesianlah, nggak apa-apa lah. Tapi kita perlu memperbaiki orang itu. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, lalu dia berbuat baik dan memperbaiki orang itu dengan dikasih nasihat. Artinya kita nggak minta, tapi kita kasih nasihat, antum, udahlah yang antum ambil dari ana nggak apa-apa. Ana ikhlaskan. Tapi jangan diulangin lagi. Nggak berkah buat engkau. Ini usaha. Kita mengikhlaskan tapi memperbaiki. Kalau memang orang itu bukan orang yang nakal sebenarnya.
Tapi ada kondisi orang ini nakal. Suka, bukan cuma kita yang dicurangi. Maka kita nggak boleh tinggal diam. Bisa jadi kita harus kasih informasi kepada kawan-kawan yang lainnya. Ini termasuk ribah yang diperbolehkan. Untuk mewanti-wanti, memperingatkan supaya nggak ada lagi yang tertipu. Ada fulan tukang tipu, barangnya abal-abal tapi dikatakan asli. Kita sampaikan ke kawan-kawan di grup, afwan ya, kalau mau beli barang jangan dari fulan. Ana udah beli barangnya nggak bagus. Ini diperbolehkan yang seperti itu demi menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan penipu itu supaya nggak tambah banyak dosanya. Maka kalau bertanya mana yang lebih utama, lihat kondisinya. Kita memaafkan dia sambil memperbaiki, atau kita udahlah, ana kayaknya daripada ribut sama dia, urusan kepolisian ini dan itu akan menyita waktu ana akan minta hana di akhirat buat dia. Yang ketiga, kalau orang itu membahayakan orang lain supaya tidak ada korban lagi, maka kita perlu memperingatkan kawan-kawan kita jangan bermuamalah sama fulan. Dan ahibati fillah, Rasulullah SAW mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan harta dia termasuk orang mati syahid. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari jamaah Zoom. Ukti Tanti, tafadholi Ukti Tanti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadholi. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Pak Ustaz. Wa fiik wa barak. Ustaz, alhamdulillah terkadang kami sering dapat kiriman makanan yang berlimpah-limpah. Dan jika kita makan, kemungkinan kita tuh hanya sanggup menghabiskan sedikit. Dan selebihnya ya kita coba bagi-bagi gitu ya. Tapi kadang kami kan juga ingin menghargai kepada yang berniat memberikan. Dengan niat nantinya mau kami makan juga gitu. Tapi kadang beberapa makanan akhirnya tersisa dan akhirnya layak untuk dikonsumsi lagi. Apakah hal ini termasuk dihukumi mubazir atau menghambur-hamburkan makanan, sedangkan kami sebenarnya tidak ada niat untuk berlebih-lebihan dalam makanan. Itu Pak Ustadz. Nah, subhanallah jamaah. Iya, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ada kondisi yang kita nggak bisa memilih. Ana merasakan sendiri. Kadang kala Ana dikasih makan nasi kotakan. Ana kan nggak bisa milih. Nasi kotakan tuh porsinya kan umum orang. Bahkan porsinya kadang-kala dilebihkan. Sedangkan orang-orang yang makannya dikit, dia makan dikit akan ada yang dibuang. Maka tatkala memang tidak bisa memilih, maka dia memilih untuk menyelamatkan tubuhnya. Seperti yang Nabi SAW sebutkan tadi. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi manusia, yang diisi sama manusia lebih daripada perutnya. Dia memilih jangan dipenuhin perutnya. Kalau bisa memang makanannya disisihkan terlebih dahulu. Ini kalau tadi modelnya nasi kotakan, sisihkan dahulu sehingga orang lain bisa ngambil. Atau sebelum makan, Anda lihat kawan-kawan, Masya Allah, fadl nih, sebelum Anda makan, Anda nggak akan habis. Antum yang mau apa di sini? Fadl. Ini demi supaya kita nggak masuk tadi mubazir. Atau masuk israf. Jadi bedanya tabzir sama israf ini berlebih-lebihan. Tapi tabzir itu membelanjakan harta dalam kemaksiatan itu mubazir. Tapi ini berlebih-lebihan. Baik, kembali kepada pertanyaan tadi. Apa yang harus kita lakukan saat kita dikasih makanan? Kita rencana mau makan. Kalau memang rencana mau makan kan alhamdulillah. Berarti nggak sengaja kalau sampai makanan itu tidak dimakan. Ana sendiri sering menegur istri. Ana sampaikan. Ya kadang-kadang banyak orang kirim makanan. Ana sampaikan kepada istri ketika sampai lihat. Mana yang bisa dimakan sama kita. Mana yang nggak mungkin. Atau anak-anak nggak mau. Keluarin. Dipisahkan udah. Jangan kemudian dimasukkan ke kulkas semuanya, nanti kejadiannya sampai nggak layak dimakan. Maka kita lebih baik dari awal itu, tadi kalau bicara menghormatin yang ngasih, rencana menghormatin gara-gara makan itu basi, kita nggak menghormatin akhirnya. Makanan itu dibuang. Maka nasihat ana, ketika datang itu makanan dari kawan kita, kiriman makanan, engkau lihat sudah, mana yang bisa dimakan. Mana yang mau dimakan. Kalau ada anak-anak coba lihat anak-anak mana yang mau. Ini selesai sudah ya, yang ini dibagikan. Itu menghormatin yang beri.
Walhamdulillah kayak kita, alhamdulillah kita ini di Indonesia ini teman-teman di Oman ya, apalagi kita ada kampus STDI. Itu kalau ada makanan berlebih, Masya Allah. Kita bawa ke masjid, habis Isya biasanya. Taruh di pos satpam atau taruh di depan masjid, nggak sampai 2 menit ya, nggak sampai 5 menit ya. Kalau kan 2 menit terlalu cepat, itu sudah habis ya. Karena ada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu yang terjadi di masa Nabi SAW. Para sahabat itu, kalau punya makanan lebih, mereka bawa ke Masjid Nabawi. Digantung di tempatnya Ashabus Suffah. Kalau kurma mungkin awet, tapi ada makanan lain yang mungkin nggak awet, itu langsung habis seperti itu. Maka nasihat ana, berusahalah untuk tadi sebelum makanan itu masuk ke kulkas, dilihat mana yang akan kita makan dan mana yang kita nggak mungkin mampu makan. Dan insya Allah tetap kita menghargai yang ngasih. Kemudian nasihat yang terakhir nih, usahakan kita ini ya memelihara sesuatu. Memelihara ayam kayak atau apa. Sehingga kadang-kala ada orang masak pakai rice cooker, kadang-kala nasinya kering. Kadang-kala nasinya basah, nggak layak dimakan. Nggak kita buang ke sampah. Tapi ada ciptaan Allah yang menikmatinya. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari jamaah Zoom yang kadarullah sedang mengalami musibah. Untuk Ukti Olim Yayu Zuraidi dari Bandung, tafadholi untuk mau bertanya langsung kepada Ustaz. Ukti Olim. Tafadhali. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ustaz, ini mau bertanya, bagaimana caranya Ana ini sebagai anak ini biar bisa selalu bisa memotivasi ibu Ana yang sekarang sedang sakit, Ustaz. Sakit apa Ibu? Sudah sakit stroke hampir 3 tahun ini, Ustaz. Kebetulan ini Ibu Ana ini sekarang juga sedang nonton Ustaz ini sama-sama ini. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Bagaimana kami sebagai anaknya biar selalu bisa memotivasi orang tua kami untuk selalu ikhlas dan ridho dalam keadaan seperti ini, Ustadz. Dan mohon doanya dan semangatnya juga dari Ustadz buat Ibu Ana, Ustadz. Siap, Masya Allah Ibu. Sebelum ditutup nih, Masya Allah. Ya. Ana punya ibu kena stroke itu sampai hari ini alhamdulillah. Semoga Allah menguatkan dia. Itu sudah hampir 11 tahun. Masya Allah. Ibu Ana kena stroke dan udah nggak bisa jalan. Ibu Ana pakai kursi roda. Bahkan kalau naik mobil itu Ana harus gendong. Ana harus gendong Ibu Ana. Tapi yang jelas, Ibu kalau dilihat Ibu baru 3 tahun. Ibu Ana udah 11 tahun. Dan bagaimana sekarang supaya Ibu bisa sabar? Yang pertama, musibah ini tanda cinta Allah sama Ibu. Tanda cinta. Gimana? Allah kirim surat cinta kepada hambanya lalu hambanya menolak. Seharusnya hamba itu berlapang dada mengatakan, ya Allah ini akan menghapuskan dosaku, mengangkat derajatku. Sampai kata Nabi SAW, wala yazalul bala'u bimri'in. Ada orang yang Allah kasih bala, kasih penyakit, yang penyakit itu sampai mati. Orang itu keluar dari muka bumi ini gak punya dosa. Bersih dari dosa. Jadi insya Allah apa yang terjadi semoga dapat mengangkat derajat ibu dan yang semangat. Jangan pernah minta mati. Karena kadang-kala merasa ngerepotin keluarga. Enggak, buat keluarga juga karunia. Anak kadang-kala subhanallah ya. Ini perasaan anak. Kadang-kala ibu anak itu minta diterapi kakinya ya. Karena dia merasa kaku ya. Anak terapi. Anak ketika menerapi kaki ibu itu ingat dengan ucapan salah seorang ulama salaf. Ketika dia memijat ibunya di malam hari. Yang satu saudaranya sholat. Kata dia, aku memijat kakiku ibuku lebih aku cintai daripada aku sholat malam. Karena dia dalam rangka berbakti kepada orang tuanya. Jadi buat keluarga, jangan pernah putus asa. Ini karunia buat keluarga juga bagaimana mereka dapat pintu surga yang masih hidup. Dan semoga sekali lagi ibu jangan minta mati. Minta kehidupan. Karena gak tahu kita sebenarnya mana yang lebih baik buat kita. Dan kematian itu adalah
sesuatu yang lebih buruk dari segala-galanya di dunia ini buat orang beriman. Sakit kematian. Maka selama Allah memberikan waktu, alhamdulillah, jalanin kehidupan ini dan terus optimis. Allah akan kasih kesembuhan. Jangan mengatakan, aduh nggak mungkin sembuh. Apanya nggak mungkin? Allah kalau mau kasih kesembuhan, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Kemudian sering-sering membaca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kondisi yang sekarang ini, subhanallah, semoga itu membuat ibu bisa lebih banyak pahalanya, zikirnya. Anda punya ibu dalam kondisi bagian kanannya yang stroke, sehingga pita suaranya terganggu. Tapi tetap anak-anak harus memberikan semangat. Dan tunjukkan anak-anak ini gembira ketika melayani ibunya. Kadangkala ya namanya orang sakit, ada perubahan karakter, ya ini itu. Anak-anak yang sabar. Dan ibu juga semoga mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Bukan Ibu Ana juga ini Nah, tafadhali. Masih ada yang mau ditanyakan, Ukti Olim, atau sudah cukup? Baik, Ana persilakan dulu yang lainnya. Oh iya, masih banyak. Masih banyak pertanyaan yang masuk, Ustadz. Di sisa waktu kita, ini ada pertanyaan lagi dari kawan kita ex Muscat. Pertanyaan titipan, Ustadz. Nah. Kerabat saya seorang anggota pegawai negeri yang dinasnya di bagian pengadaan atau supply. Seringkali ada proyek yang penanganannya dihandle oleh divisi adik saya ini, sehingga tak jarang ada uang-uang sebagai tanda terima kasih dari klien. Dan terkadang ada fasilitas hotel dan tiket-tiket pesawat sebagai pemberian dari klien tersebut. Bagaimana hukum dari harta yang demikian, Ustadz, dan bagaimana sikap yang harus diambil jika terjebak dalam lingkungan yang memaksa kita untuk masuk dalam situasi demikian, karena segalanya juga sudah terkendalikan langsung dari atas. Demikian, Ustaz, pertanyaannya, semoga dapat dipahami. Masya Allah. Iya, jemaah. Barakallahu fikum. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Kata Nabi SAW, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antaranya ada yang buram, yang dekat ke halal, ada yang dekat ke haram. Terus bagaimana kondisi kita yang hidup di lingkungan seperti itu? Rasulullah SAW pernah memberikan arahan kepada seorang sahabat ketika dia bertanya, ini dosa enggak? Ketika bertanya, ini dosa apa enggak? Maka dikatakan, istafti qalbak. Istafti qalbak. Tanya sama hati. Maka anak katakan kepada yang bertanya, tanyakan kepada hati. Kalau yang engkau lakukan itu, engkau tidak ingin orang lain tahu. Engkau tidak ingin diketahui oleh KPK. Engkau tidak ingin diketahui oleh pihak-pihak pengawas. Berarti itu dosa. Tinggalkan. Tapi enggak, Ustaz, ini enggak ada masalah seperti ini. Diperbolehkan yang seperti ini. Aman semuanya. Ahlan wa sahlan. Karena dosa itu sesuatu yang menggerundel di hati. Dan kita enggak ingin orang lain tahu. Itu dosa. Terus bagaimana sikap kita? Kadangkala ada orang yang terjebak dalam sistem. Dia dapat tuh duit. Klien ngasih duit ini tuh. Dia kembalikan kepada perusahaan. Kalau kan negara, dia kembalikan ke negara. Ini uangnya negara. Dan alhamdulillah kayaknya sudah ada aturan di negara kita itu bagaimana mengembalikan model yang gratifikasi. Uang-uang seperti itu dikembalikan. Kalau enggak, di dunia orang ini merana. Tadi hatinya enggak tenang. Di akhirat akan jadi azab. Dan bicara pemberian, hadiah yang diberikan kepada kita dalam posisi kita menjabat sesuatu dan kita udah dapat gaji dari tempat kita kerja, hadiah itu nggak boleh kita terima. Kalaupun datang, ya kita kembalikan ke tempat kita kerja kita. Kenapa? Karena anak sudah dapat gaji, fasilitas tadi hotel, tiket pesawat ini itu.
Ana itu kerja bukan pribadi. Ana dapat gaji dan menjalankan urusan negeri ini. Sehingga semua fasilitas itu kalau mereka memang mau kasihkan, fadl kasihkan. Ana kembalikan ke tempat kerja ana. Dan berdoalah memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari jamaah Zoom, minta dititipkan untuk dibacakan dari Ukti Laila Nur. Pertanyaannya, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ahmad mau bertanya. Apa yang harus seorang anak laki-laki lakukan untuk meraih ridho orang tuanya ketika ingin menikah? Jika orang tuanya mensyaratkan tradisi keislaman seperti tahlil, maulid, dan lain-lain. Dan sebagai salah satu persyaratan utama yang harus dimiliki atau dikerjakan pula oleh calon besannya. Barakallahu fiik. Demikian Barakallahu fiikum. Ahibati fillah. Ingat ya, para orang tua. Anak kita itu wajib berbakti sama kita. Tapi bukan berarti mereka wajib mentaatin semua yang kita inginkan. Tidak. Jangan orang tua memposisikan diri bahwasanya anaknya wajib taat secara mutlak kepada orang tuanya. Tidak. Dalam urusan pernikahan, yang mau menikah itu bukan bapak, bukan ibu. Siapa yang mau menikah? Anaknya yang menikah. Karena kadangkala orang tua ini intervensi kepada rumah tangga anak. Jangan. Engkau punya rumah tangga, engkau gak suka dulu orang tuamu intervensi kepada rumah tanggamu. Kepada rumah tangga anak juga jangan. Sehingga para ulama menyebutkan, ini buat anak perempuan, jangan bicara anak laki, anak perempuan. Kalau orang tuanya ingin menikahkan putrinya dengan fulan, apakah anak perempuan wajib taat? Tidak. Gak wajib dia taat kalau dia gak cocok. Dia mengatakan dia minta maaf sama orang tua. Enggak, aku takut nanti menikah bercerai. Apa gunanya? Sedangkan yang menjalin pernikahan itu anaknya, bukan orang tua. Namun sang anak berusaha untuk tetap mengambil keridhaan orang tuanya. Adapun tadi kalau orang tua membuat persyaratan-persyaratan yang persyaratan ini enggak sesuai dengan agama juga, maka sang anak enggak wajib mentaati. Terus gimana carilah menantu, sampaikan kepada orang tua, anak akan mencari menantu yang berbakti kepada suaminya. Yang faham agama. Yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Sampaikan kepada orang tua seperti itu. Yang akhlaknya mulia. Kalau persyaratan-persyaratan detail tadi, apalagi yang tidak sesuai dengan sunnah, sang anak tidak perlu memenuhi. Kalau nanti orang tua marah-marah, kadang-kala orang tua, engkau durhaka sama orang tua. Minta maaf sama orang tua. Ibu, aku ingin hidup berbahagia dan membahagiakan orang tua. Sampaikan aku sebagai anak laki-laki tidak ingin ada keles sama orang tua. Tapi kalau urusannya agama, kita tahu bagaimana. Kalau sudah urusannya perintah Allah, sunnah Rasul SAW, mana yang harus dipilih? Maka sampaikan kepada orang tua dengan adab dan etika. Engkau terus berbakti sama orang tua, tapi ada perkara-perkara yang memang engkau nggak bisa, ya minta maaf sama orang tua. Ini jadi perkara penting jamaah ya. Karena ada tradisi dan budaya juga yang menyebabkan rumah tangga anak itu jadi kacau. Umpamanya anak bontot tuh harus tinggal sama orang tuanya. Sehingga istrinya harus ikut. Iya kalau orang tuanya pengertian. Kalau ternyata mertuanya ini selalu menyalahkan menantunya. Kadang-kadang ada iri sama menantunya. Akhirnya rusak rumah tangga anaknya. Oh itu istrimu kayak gini kayak gitu. Istri itu punya hak tempat tinggal. Dijamin dalam agama kita. Ketika dia diambil dari orang tuanya. Mengambil dia sebagai seorang istri. Dia punya hak sandang pangan papan. Dan dia punya hak untuk tidak tinggal sama mertuanya. Iya, punya hak itu gitu loh. Makanya tolong kita berusaha untuk menjalin hubungan baik ini. Bagi anak laki-laki tadi berusahalah untuk mencari wanita yang solehah. Kalaupun nanti orang tua ya tetap memaksa seperti itu. Ya apa hendak dikata, engkau boleh menikah dengan perempuan yang sesuai dengan agama dan syariat kriterianya. Cuma kadang-kala anak ini nggak bisa ngomong sama orang tua.
Kalau ngomong sama orang tua diputus sama orang tua sehingga nggak pernah sampai pesan itu kepada orang tua. Nasihat ana, engkau tulis surat. Biar orang tua itu bisa menggambarkan secara full apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh anaknya. Engkau tulis surat yang pertama, ucapkan terima kasih kepada orang tua atas segala peran orang tua. Yang kedua, engkau ucapkan maaf karena tidak bisa mungkin berbakti secara maksimal. Yang ketiga, engkau sampaikan harapan-harapanmu. Intinya anak nih harus benar-benar berbakti sama orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz, masih ada sisa waktu sedikit. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai sikap qanaah dari beberapa jamaah Zoom. Ada dari Ukti Anhita Banyuwangi, Ukti Dwi, Ukti Umu Sifah, dan juga Ukti Nur Ainun dari Medan. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara agar senantiasa istri agar selalu qanaah, apalagi melihat teman-teman di mana saya melihat gayanya sangat mewah. Lalu bagaimana cara terkait hidup dengan rasa qanaah, bagaimana cara kita mengendalikan diri agar hati tetap belajar menjadi orang yang merasa cukup atau merasa bersyukur, Ustaz. Lalu pertanyaan berikutnya dari Umu Sifa mengenai sikap qanaah. Jika istri menerima berapapun yang diberikan suami dengan ikhlas, namun dia mengupayakan sendiri untuk kebutuhan pribadi dan anak-anaknya tanpa suami tahu, apakah istri tersebut berarti belum qanaah? Lalu yang terakhir, bagaimana tentang terkait dengan qanaah, berarti harus ada usaha. Bahkan para sahabat menahan laparnya. Lalu bagaimana tentang para pengemis dan pengamen yang ada di persimpangan jalan, apa hukumnya kita memberikan sedekah pada yang demikian karena tidak jelas keadaan sebenarnya. Semoga dipahami Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini kumpulan bab qanaah jamaah. Intinya bagaimana kita bisa qanaah. Seorang istri yang punya kawan-kawan dengan gaya hidup yang mewah, maka berusahalah untuk mengganti kawan-kawanmu. Sebagaimana Nabi SAW memberikan wasiat kepada salah satu sahabat, kalau nggak salah Abu Dzar radhiyallahu anhu, awsani bihubbil masakin waddunu minhum. Beliau mewasiatkan kepada aku, yakni Nabi SAW, agar aku mencintai orang miskin dan dekat sama mereka. Ini akan membantu untuk qanaah. Tatkala kita berusaha untuk mendekat ke tempat orang-orang miskin, ya, kita akan lihat Allah, ternyata Allah berikan kepada aku lebih, ya. Kalau kita datang ke rumah orang-orang miskin, ya, Masya Allah jamaah. Ya kalau Anda melihat, ya, karena di kampung kita ini masih banyak orang miskin. Ada yang lihat ibu-ibu tua yang harus berjalan ke sungai karena di rumahnya nggak ada toilet, ya. Subhanallah. Kita jadi Allah bersyukur kita mau ke toilet tinggal masuk kamar mandi. Dari yang seperti itu aja kita akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Akan qanaah dengan apa yang Allah berikan. Maka salah satu cara untuk qanaah memang seperti nasihat Nabi SAW. Dekat sama orang miskin. Cinta sama mereka. Melihat kepada yang di bawah kita. Tidak melihat kepada yang di atas kita. Insya Allah dengan cara itu kita akan qanaah. Kita akan menerima. Kemudian yang kedua. Kalau tadi berkaitan dengan ya istri mungkin yang dia dikasih suami dia terima. Tapi dia berusaha untuk kebutuhan dia cari sendiri. Alhamdulillah. Berarti perasaan dia itu adalah menerima pemberian suami. Berterima kasih kepada suami. Dan dia tidak ingin membebani suami. Tapi alhamdulillah dia bisa berusaha, dia bisa bekerja. Yang itu untuk kebutuhan juga sebenarnya. Berarti sebenarnya nggak cukup. Artinya pemberian suami nggak cukup. Tapi dia terima. Dia cukupkan. Untuk menambahi yang kurang itu, dia gunakan cara bekerja sendiri umpamanya. Bukankah bicara kafaf? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Dikasih rizki yang cukup. Kalau tadi kan nggak cukup dia. Pemberian suami nggak cukup. Tapi dia terima alhamdulillah. Maka untuk mencukupinya, dia mencari yang lainnya. Insya Allah nggak ada masalah dengan cara seperti itu. Dia tetap qanaah. Yang penting
orang itu tidak melihat kepada yang di atasnya. Dia berusaha untuk menata hatinya, menerima kondisi yang ada. Terus apalagi jamaah? Nah, Yang terakhir Ustaz. nah, yang untuk para pengamen yang ada oh di siap. Nah, persimpangan jalan. Baik jamaah, ini jadi pertanyaan terakhir ya. Barakallahu fikum. Ya, bagaimana dengan kondisi pengamen-pengamen yang di jalanan jamaah? Pengemis yang di jalanan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Di harta kita itu ada hak yang sudah diketahui, yang sudah ditetapkan. Buat siapa? Buat orang yang minta-minta dan buat orang miskin yang tidak minta-minta. Terus berarti orang-orang yang ada di jalanan itu berhak, Ustaz. Tergantung kondisinya. Kalau memang dia orang miskin dan dia perlu, oh itu jadi boleh kita kasih. Tapi kalau ternyata mereka itu adalah orang-orang yang berprofesi sebagai pengemis, jangan dikasih. Karena kita akhirnya melestarikan mereka, kita nggak bantu saudara kita. Kalau orang-orang di lampu merah itu berhenti ngasih, pengemis akan hilang. Dia akan bekerja. Karena terus terang ada satu tempat lampu merah, bukan cuma di sini, di mana-mana ya. Tuh orang udah 5 tahun memang kayak gitu kerjanya. Jadi udah 5 tahun kerja di sana, dari pagi sampai sore, itu profesi. Tapi kalau ada orang yang memang dalam kondisi miskin, kondisi dia jatuh ya, dia habis di PHK, kemudian dia cari pekerjaan nggak dapat, dia mau minta-minta, halal buat dia, kita bantu dia. Nggak minta-minta pun kita bantu dia. Jadi untuk memberi pengamen atau pengemis, ana rasa yang pertama pemerintah kita melarang, yang kedua kondisi mereka adalah orang-orang yang berprofesi sebagai peminta-minta, bukan orang yang sedang butuh, sehingga kita membantu mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan rizki kepada kita yang namanya qanaah, dan memberikan rizki kepada kita yang cukup. Dan kalaupun ada yang lebih, jangan ditahan. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.